Hai sobat pencinta film serial India, kembali lagi bersama Mimin di Gana Padi Channel. Kali ini Mimin akan bagikan sebuah alur cerita film India yang berjudul Dharma Yuddha Garuda. Film ini menceritakan kisah perjalanan hidup Dewa Garuda yang merupakan wahana dari Dewa Wisnu. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, seperti biasa Mimin minta sedekah kalian dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini. Nah, jika sudah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada bagian awal diperlihatkan sebuah gubuk di mana di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Wisnu. Kemudian di sisi lain diperlihatkan Garuda yang dari hutan terbang menuju rumahnya. Sampai di rumahnya, Garuda disambut oleh ibunya Dewi Winata. Namun tiba-tiba Dewi Kadru muncul dan mengatakan, jika Dewi Winata tidak bisa mengajari anaknya, maka biarkanlah dirinya yang mengajarinya. Dewi Kadru kesal karena Garuda sudah menabrak pilar istana. Garuda dan ibunya kemudian memasuki rumahnya. Garuda yang hendak minum, namun air di rumahnya sudah habis. Ia memutuskan untuk mengambil air di sungai. Namun tiba-tiba para monster muncul dan menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Dengan gagahnya Garuda menghajar monster itu. Sesampai di rumahnya, ia melihat ibunya sudah tertidur. Keesokan harinya, Dewi Winata yang melihat anaknya, ia meminta Garuda untuk mengabdikan dirinya pada Dewa Wisnu. श्री हरि विष्णु की सेवा करने का अवसर मिलेगा तुझे. Namun Garuda menolaknya. Garuda mengatakan bahwa Dewa Wisnu telah memiliki Dewi Laksmi dan semua penyembahnya. Lalu siapa yang melindungi ibunya? Mata Lakshmi hai. Aap swayam hai. Garuda meminta ibunya berjanji agar ibunya tidak mengirimnya pada Dewa Wisnu. Dewi Winata menyetujui perkataan Garuda. Namun jika takdirnya nanti Garuda tidak boleh menolaknya. Garuda sangat senang mendengar perkataan ibunya. ना कोई है, ना भविष्य में कोई होगा. Dewi Winata kemudian kembali melakukan kewajibannya sebagai seorang pelayan dari adiknya sendiri, yaitu Dewi Kadru. Garuda berjanji akan membawa kembali keadilan untuk ibunya. बस माँ, अब मैं आपको ये सब और नहीं करने दूंगा. Suatu ketika, Dewi Kadru yang sedang mandi, ia meminta Dewi Winata untuk memijatnya dan mencuci rambutnya. Saat melakukan semua itu, Dewi Kadru kemudian meminta Dewi Winata untuk memberikan anaknya susu di dalam sebuah ruangan. तुम मेरे पुत्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करो. Dewi Winata yang melaksanakan perintah Dewi Kadru memasuki sebuah ruangan yang sangat gelap. Sambil menahan rasa takutnya, ia menyebut nama Dewa Wisnu. Ular-ular pun keluar dan mengintai Dewi Winata. Dewi Winata dikepung oleh ular-ular yang ingin mematuknya. Semua ular memuntahkan bisa beracunnya pada Dewi Winata.
Dewi Winata yang terdesak merasa ketakutan. Dan ternyata ular-ular itu merupakan putra dari Dewi Kadru. Mereka mengerjai dan menakut-nakuti Dewi Winata. Kalia terus-menerus mengganggu dan menakuti Dewi Winata. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka datang dan menyuruh Dewi Winata untuk pergi meninggalkan saudaranya. Dia meminta Dewi Winata untuk pergi melalui pintu depan. Namun tiba-tiba orang tersebut berubah menjadi seekor ular. Ia malah menyerang Dewi Winata dengan bisanya. Ia merupakan putra dari Dewi Kadru yang bernama Taksaka. Taksaka yang mencoba membodohi Dewi Winata. Mereka semua mengejek dan menertawai Dewi Winata. Mereka kemudian berubah menjadi ular dan melilit tubuh Dewi Winata sampai ia lemas. Tiba-tiba Garuda datang menyelamatkan ibunya. Melihat semua itu, Garuda sangat kesal kepada Taksaka dan Kalia. Taksaka mengatakan, dengan memasuki kamar seorang pangeran, anak seorang pelayan tidak akan bisa menjadi saudara mereka. Garuda mengatakan bahwa kali ini ia akan menunjukkan sebuah keadilan. Kalian bangga akan kekuatan dan racun kalian. Namun kali ini Garuda akan menghancurkan kebanggaan mereka. Ia akan membuat para ular tak berdaya, kata Garuda. Perselisihan pun terjadi di antara mereka, dan Dewi Winata mencoba menghentikan hal itu terjadi. Namun saudara Kalia mencoba memanggil ibunya Dewi Kadru. Dewi Winata sangat takut hal buruk akan menimpa putranya. Ia menyuruh Garuda untuk pergi. Garuda menolak permintaan ibunya karena ia kasihan melihat ibunya yang dalam kesulitan. Taksaka terus menghina Garuda. Garuda menjadi sangat kesal dan mencoba mencekik Taksaka. Namun tiba-tiba Dewi Kadru muncul di hadapan mereka. Karena melihat ibunya datang, semua putra dan Dewi Kadru mendekatinya. Dewi Kadru mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ratu dan putranya adalah tuan dari Garuda. Dewi Kadru juga menghina Dewi Winata dan Garuda kembali. Ia mengatakan bahwa seorang pelayan harus patuh terhadap tuannya. Jika tidak, maka ia tidak akan memiliki tempat di dalam istana. Ia harus keluar dari istana dan tinggal di bebatuan kering. Putra-putra dari Dewi Kadru selalu berusaha mengejek Garuda. Garuda menjadi semakin kesal. Ia tidak akan menghormati orang-orang yang sudah menghina ibunya, dan jika mereka mengulanginya lagi, ia akan memberikan mereka hukuman. Garuda yang sangat kesal, tubuhnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan.
Dewi Winata berusaha menenangkan putranya. Namun karena kekesalannya, Garuda menatap Dewi Kadru dengan tatapan kebenciannya. Dewi Kadru meminta Garuda untuk menurunkan pandangannya. Namun Garuda menolaknya. दृष्टि नीचे कर। देख क्या रहा है? Dewi Kadru lalu mengeluarkan cambuknya dan mencambuk Dewi Winata. Ia meminta Garuda untuk meminta maaf kepada putra-putranya. Dengan terpaksa karena tidak ingin melihat ibunya yang terluka, Garuda memenuhi perintah dari Dewi Kadru. Dewi Kadru kembali mengingatkan Dewa Garuda agar ia tidak menginjakkan kakinya ke istana lagi. Nah sahabat, demikian video kali ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa sebelum Mimin akhiri silahkan tekan tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan episode berikutnya. Nah, jangan lupa selalu bahagia dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam Rahayu.